Baiklah adik-adik, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang termokimia. Nah, termokimia ini adalah bab kedua dari materi kelas 11 SMA. Sebelum kita masuk ke materinya, kita akan melihat dulu tentang konsep map. Jadi konsep map ini akan memberikan gambaran apa yang akan kita pelajari nantinya. Nah, di termokimia ini itu ada sistem dan lingkungan. Ada sistem dan lingkungan yang kemudian akan terbagi menjadi reaksi eksoterm dan endoterm. Kemudian ada perubahan entalpi. Kita akan membahas perubahan entalpi dan cara menentukannya. Nah, di sini ada hukum Hess, kalorimeter, delta HF, dan energi ikatan. Nah, karena termokimia ini babnya lumayan susah dan lumayan banyak juga, jadi kita akan membagi menjadi 2 part. Jadi part pertama kita akan membahas introduction dahulu, introduction dan entalpi dan perubahan entalpi. Jadi kita akan bahas ini. Sementara yang ini kita akan bahas di part yang kedua. Oke, kita akan lihat dulu introduction-nya ya. Nah, pertanyaan pertama yang ada di pikiran adik-adik itu adalah pengertian dari termokimia. Apa itu termokimia? Nah, termokimia ini adalah cabang dari ilmu kimia yang mempelajari tentang kalor atau panas. Jadi diambil dari kata termo ya, yang dihasilkan atau diperlukan dalam suatu reaksi kimia. Singkatnya itu adalah kalor yang terlibat dalam suatu reaksi. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang sistem, energi, materi, dan lingkungan. Nah, ini yang akan kita pelajari. Jadi ini konsep hal-hal penting lah yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi di sini ada sistem. Istilahnya sistem. Sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi pusat pengamatan kita. Kemudian ada lingkungan. Nah, lingkungan ini segala sesuatu yang berada di luar yang kita amati. Jadi yang berada di luar sistem namanya lingkungan. Kemudian ada istilah entalpi, jumlah energi total yang dimiliki oleh suatu sistem. Nah, untuk lebih mengertinya nanti kita akan bahas di bagian selanjutnya. Nah, ternyata dalam termokimia ini sistemnya itu dibagi menjadi 3. Ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, untuk sistem terbuka itu melibatkan transfer materi dan energi antara sistem dan lingkungan. Jadi adik-adik bisa lihat di sini ada transfer materi dan di sini ada transfer energi. Kemudian kalau untuk sistem tertutup itu bedanya dengan sistem terbuka hanya terjadi transfer energi saja, sementara materinya nggak bisa keluar, nggak bisa berpindah dari lingkungan ke sistem. Kemudian ada istilah yang ketiga yaitu sistem terisolasi. Nah, kalau sistem terisolasi ini, baik materi maupun energi tidak bisa berpindah, tidak ada transfernya dari lingkungan ke sistem. Jadi itu sistem-sistem yang ada di termokimia. Jadi kita harus membedakannya masing-masing. Nah, kemudian kalau sistem ada pembagiannya, maka reaksi dalam termokimia itu juga ada pembagiannya. Reaksinya dibagi menjadi endoterm dan exotherm. Nah, untuk reaksi endoterm, itu adalah reaksi yang disertai dengan perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Ingat ya, ke sistem. Jadi kalau endo itu artinya ke dalam gitu, endo, ke dalam. Nah, untuk delta H-nya itu harganya positif. Kenapa harganya positif? Karena jika kita lihat dari diagram energi dari produknya lebih tinggi daripada energi reaktan. Kalau delta H itu produk dikurang reaktan. Jadi kalau yang tinggi dikurang yang rendah, otomatis hasilnya positif. Ini contoh dari reaksi endoterm. Kemudian kita pindah ke reaksi exotherm. Kebalikan dari endoterm, exotherm ini adalah
reaksi yang terjadi disertai pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan. Ingat, yang memberikan kalor itu adalah sistem. Jadi sistem ini kan fokus kita tadi. Kalau dia memberikan kalor, otomatis dia negatif, delta H-nya negatif. Nah, jika dilihat dari diagram energi itu, kenapa bisa negatif? Karena energi produknya lebih rendah daripada energi reaktan. Jadi kalau yang kecil dikurang yang besar itu hasilnya negatif. Nah, ini contoh dari reaksi eksoterm. Kita masuk ke perubahan entalpi standar. Nah, di sini adalah 8 buah perubahan entalpi standar. Kita akan bahas satu-satu. Di sini ada perubahan entalpi pembentukan standar. Nah, ingat kalau pembentukan dia tuh membentuk 1 mol zat. Jadi ini 1 mol H2O. Nah, ini delta H-nya. Kemudian yang kedua tuh ada entalpi penguraian. Kalau penguraian yang diuraikan harus 1 mol. Nah, jadi disingkatnya dengan delta HD. Delta HD itu decomposition, itu artinya penguraian. Kemudian ada entalpi pembakaran. Kalau pembakaran itu lambangnya delta H0C. C di sini artinya itu combustion. Jadi bahasa Inggris dari pembakaran itu combustion. Nah, yang dibakar, ingat, yang dibakar itu harus 1 mol. Gak boleh 2 mol, gak boleh setengah mol, harus 1 mol. Kemudian ada netralisasi. Nah, netralisasi itu adalah penetralan. Jadi ada reaksinya asam basa menghasilkan garam. Delta HN di sini. Ini harga untuk delta H-nya untuk reaksi HCl dan NaOH. Kemudian yang kelima itu ada perubahan entalpi penguapan. Ingat kalau uap itu dari liquid menjadi gas. Nah, ini delta H vap. Vap itu maksudnya vaporization. Jadi bahasa Inggris dari penguapan itu vaporization. Kemudian ada entalpi peleburan. Nah, ini melebur. CO2 menjadi C ditambah O2, dia melebur. Dilambangkan dengan delta H0 fus. Fus itu artinya fusion. Fusion adalah bahasa Inggris dari peleburan. Ada entalpi sublimasi juga. Kalau sublimasi itu perubahan dari padat menjadi gas. Jadi dari solid menjadi gas itu sublimasi. Nah, yang terakhir itu ada entalpi pelarutan. Kalau pelarutan itu suatu zat dimasukkan ke dalam suatu pelarut. Seperti ini, HCl gas dilarutkan dalam air, dia menjadi HCl aqueous. Nah, ini delta H-nya minus. Kemudian kita pindah ke hukum pertama termodinamika. Nah, istilah hukum itu banyak kita kenal baik di fisika maupun kimia. Sebenarnya apa sih hukum? Hukum itu adalah rumusan keteraturan yang ada di alam yang didapatkan melalui percobaan. Jadi kalau ada hukum Newton, hukum Lavoisier, nah semuanya didapatkan dari percobaan. Nah, ini bunyi dari hukum pertama termodinamika. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi dapat diubah menjadi bentuk lain. Nah, tadi kan energinya tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi dapat dirubah ke bentuk energi lain kan? Nah, ini maksudnya. Sebagian kalor yang diserap digunakan untuk melakukan kerja, dan sebagian lagi disimpan dalam bentuk energi dalam, delta U. Nah, ini rumusnya. Jadi delta U itu energi dalam, U2 dikurang U1, kemudian rumus umumnya ini, delta U sama dengan Q plus W, di mana Q itu adalah kalor, dan W adalah kerja. Rumus untuk mencari kerja kayak gini, minus P dikali delta V. P ini adalah tekanan, dan delta V itu perubahan volume. Nah, tadi kan ada rumusnya tuh, rumus umum, delta U sama dengan Q plus W. Jadi, ada yang harus dipertimbangkan di sini. Jika sistem menyerap kalor, Q-nya bernilai positif. Jika dia melepas bernilai negatif. Jika sistem dikenai kerja, maka dia bernilai positif. Dan jika sistem melakukan kerja, maka dia bernilai negatif. Ini yang harus diingat. Jadi,
rumus umum tadi bisa diubah-ubah, bisa diganti-ganti tandanya tergantung dari kondisinya. Nah, di sini kita mengenal istilah state function. Apa itu state function? Fungsi keadaan. Suatu variabel dikatakan sebagai fungsi keadaan jika hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir saja, tanpa bergantung pada jalannya proses. Jadi kita nggak peduli gimana caranya, yang penting hasil akhir dan hasil awalnya aja yang kita peduliin. Nah, ini variabel yang tadi akan kita bahas. Jadi ada kerja. Nah, kerja itu bukan fungsi keadaan karena jalannya proses itu berpengaruh gitu. Jadi kita mempertimbangkan proses di sini. Kemudian kalor juga sama kayak kerja, itu fungsi proses. Nah, ini delta U ini fungsi keadaan. Jadi kalau dia fungsi keadaan itu bisa dihitung menggunakan delta U sama dengan U2 dikurang U1 gitu. Tanpa peduli prosesnya itu gimana gitu. Nah, hukum-hukum yang berlaku dalam termokimia itu ada 2. Hukum Lavoisier dan Laplace, yaitu bila suatu reaksi dapat balik, besarnya entalpi sama tapi hanya berlawanan tanda. Nah, contohnya akan kita lihat di selanjutnya. Kemudian ada hukum Hess, perubahan entalpi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi tergantung pada keadaan awal dan akhir suatu reaksi. Nah, perubahan entalpi ini artinya juga termasuk fungsi keadaan karena hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, ini entalpi dan perubahan entalpi. Jadi biasanya reaksi itu kita lakukan dalam volume yang tetap. Kalau volumenya konstan artinya delta V-nya 0. Kalau delta V-nya 0, W-nya juga 0. Ingat rumusnya lagi. W sama dengan min P kali delta V. Jadi sesuatu yang dikali 0 hasilnya 0. Nah, ini rumus delta U Q tambah W. W-nya kita ganti. Jadi jadilah seperti ini. Delta U sama dengan QV. V di sini maksudnya itu volumenya konstan gitu. Nah, terus gimana kalau volumenya kita ubah tapi tekanan luarnya konstan? Bisa aja tekanan luarnya sama dengan 0. Jadi delta U sama dengan Q plus W, di mana W adalah min P kali delta V. Nah, ini jadinya. Jadi kalau kita balik, kalau kita jadiin QP ini, W delta U-nya sama QP sama dengan delta U, ininya pindah plus P kali delta V. Jadilah rumus seperti ini. Nah, di sini kita melihat ada kesamaan antara QP dengan delta H. Ternyata rumus delta H itu juga delta U tambah P kali delta V. Itu sama dengan rumus QP. Sehingga terjadilah kesimpulan QP sama dengan delta H. Oke, untuk sekarang mungkin hanya itu. Minggu depan kita akan bahas energi bebas Gibbs dan penentuan